Sebelum masuk ke isi videonya, admin ingin mengumumkan sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kalian ketahui. Baru-baru ini, telah keluar pernyataan serius dari Masashi Kishimoto yaitu pencipta anime Naruto dan Boruto, tentang pendapatnya di cerita akhir Boruto to Blue Vortex. Saat itu Masashi mengatakan kalau seharusnya Code itu mati di dalam cerita. Tetapi hal itu tidak bisa diwujudkan, sebab tidak disetujui oleh asistennya, yaitu Ikemoto. Bahkan Kishimoto ingin menghilangkan karakter penting di anime Naruto untuk menguatkan cerita Boruto, tapi terhalang kembali akibat tidak disetujui oleh sang asisten yaitu Ikemoto. Saat itu Masashi mengatakan, kalau Boruto mengalami pengembangan karakter yang cukup cepat untuk menjadi kuat, tapi dia akan memikul beban yang sangat berat di pundaknya melebihi Kawaki. Tapi kedepannya, Kawaki akan mengalami hal yang serupa sebentar lagi seperti apa yang dialami Boruto. Tapi bukan itu yang paling penting yang ingin admin beritahu untuk kalian. Pada saat interview Masashi di Prancis, ada sesuatu rahasia terselubung di balik wawancara itu. Ada salah satu narasumber yang mengetahui kalau akhir dari cerita manga Boruto adalah kematian Boruto, dan itu bisa dikonfirmasi kepastiannya di angka 80%, angka yang cukup tinggi untuk sebuah penilaian. Dan juga cerita Boruto kedepannya akan jauh berbeda seperti apa yang akan kalian bayangkan. Masashi dan asistennya ingin membuat anime ini menjadi dark dan membuat penikmatnya akan tidak percaya apa yang akan mereka lihat nantinya. Mungkin itu saja informasi penting yang harus kalian tahu. Kalau begitu mari kita sambung video kemarin. Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari hal yang di luar nalar muncul di hadapan mereka semua. Saat itu pohon dewa mengeluarkan manusia yang sudah mati di masa lalu, kemudian menjadi hidup lagi. Sasuke melihat kakaknya yaitu Itachi Uchiha, keluar dari pohon dewa dan kembali hidup lagi. Sedangkan hal mustahil juga dialami Kakashi dan Obito. Mereka menyaksikan Rin Nohara hidup kembali sama seperti Itachi. Boruto yang melihat itu sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi, sebab dia bisa melihat masa depan, tapi dia tetap bertanya kepada Momoshiki apa yang sudah terjadi. Singkat cerita Momoshiki membenarkan apa yang dilihat Boruto tentang masa depan ini yang akan terjadi. Sebab saat ini, sang dewa Otsutsuki tertinggi masih belum mau menunjukkan wajahnya. Dan dia masih mempermainkan Boruto dan yang lainnya, dengan menggunakan kekuatan di luar nalar miliknya. Dia membawa mereka semua masuk ke dalam masa depan Konoha yang sudah menjadi abu. Saat itu Momoshiki menegaskan, kalau Boruto akan juga melihat sesuatu yang akan membuatnya terkejut sama seperti Sasuke dan yang lainnya terkejut melihat orang terdekat mereka kembali hidup lagi. Boruto yang mendengar itu menjawab, aku sudah tidak akan peduli apa yang akan dia tunjukkan padaku, walaupun ini adalah masa depan. Tapi ini adalah masa depan ciptaan versinya sendiri. Jika aku menang melawannya, maka kami akan kembali di masa yang seharusnya kami ada di sana. Dan masa depan ini akan berubah seutuhnya. Aku menganggap ini hanyalah godaan yang dibuatnya untuk menggoyahkan kami. Bahkan aku tidak tahu, manusia yang dihidupkan itu akan berbuat apa di hadapan kami nanti. Momoshiki yang mendengar itu tertawa, dan dia berkata, leluconmu membuatku tertawa bocah, kau bebas berbicara selagi kau masih hidup walau itu semuanya hanyalah hiburan untuk dirimu sendiri. Tidak lama Momoshiki berkata demikian, tiba-tiba Boruto melihat pohon dewa mengeluarkan kembali manusia yang sudah mati sebelumnya. Saat itu ada dua orang yang keluar dari bungkusan pohon Shinju tersebut, dan apa yang tidak ingin dilihat, akhirnya terlihat juga. Boruto memasang wajah ekspresi pucat di wajahnya, dan dia tertampar secara langsung setelah melihat dua sosok yang keluar dari pohon dewa. Mereka adalah Uzumaki Naruto dan Hyuga Hinata. Saat itu Boruto berkata terbata-bata, ayah dan ibu, apa yang kulihat ini? Itu benar-benar mereka? Apa ini masa depan mereka? Momoshiki yang menyaksikan Boruto panik berkata, aku suka melihat ekspresi kalian semua, ternyata ini lebih menyenangkan daripada yang kubayangkan sebelumnya, tapi sangat disayangkan sekali bocah, ternyata di masa depan nanti, ayah dan ibumu akhirnya lenyap juga, dan permainan yang sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Mari kita lihat apa kalian bisa menerima kenyataan ini. Boruto yang masih melihat ayah dan ibunya merasa terpukul, sebab dia tidak percaya, kalau dua orang penting di hidupnya, ternyata akan mati juga akhirnya. Boruto merasa gagal dan memaki-maki dirinya sendiri. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, aku payah.
Benar-benar sampah. Aku tidak berguna. Aku sudah lelah. Saat Boruto terpaku melihat masa depan yang terjadi, tiba-tiba jiwanya muncul di suatu tempat, yaitu dimensi alam bawah sadar para biju. Saat itu Kurama langsung berkata, "Itu pemandangan yang mengerikan bocah, bahkan aku tidak percaya kalau ayahmu akan mati secepat itu. Tapi satu hal yang harus kau tahu, mungkin sekarang kalian melompati waktu ke masa depan. Tapi ini bukanlah seutuhnya kebenaran. Walaupun kau mengetahui maksud kata-kataku hanya untuk menghiburmu, tapi takdir dunia masih harus kau pikul. Jadi tetaplah bertarung sampai kau benar-benar lenyap." Boruto yang mendengar nasihat para biju, dia perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya, dan mencoba untuk menguatkan dirinya. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak tahu nama aslimu, tapi kau membuatku sangat marah Otsutsuki. Aku tidak peduli dengan kedudukanmu sebagai Otsutsuki terkuat. Aku akan menyeret paksa wajahmu agar kau melihat kemarahanku." Saat Boruto mengatakan kemarahannya, tiba-tiba Naruto yang keluar dari pohon dewa, langsung berlari dan mengejar Boruto. Melihat hal tersebut Boruto berkata, "Beraninya kau membuat ayahku sebagai boneka? Sialan kau Otsutsuki, kau harus membayar mahal nanti." Setelah berteriak seperti itu, Boruto langsung bertarung dengan ayahnya. Saat itu Boruto menangkis tendangan Naruto dengan tangannya, dan Boruto melihat mata ayahnya berubah menjadi rindegan. Melihat itu Boruto berkata, "Mata itu? Jadi benar dugaanku? Pohon itu yang mengendalikan mereka?" Setelah mengetahui sesuatu, Boruto yang berhasil menahan tendangan ayahnya, langsung menggunakan jutsu Futon Tompa untuk menolak Naruto dari dekatnya. Alhasil Naruto yang dikendalikan pohon dewa terpental jauh akibat jutsu Boruto. Setelah Boruto melakukan itu, dia melihat ibunya yaitu Hinata tidak bergerak sedikit pun. Berbeda dengan Naruto yang langsung menyerangnya. Sedangkan di tempat berbeda, masing-masing mereka dihadapkan oleh kenangan buruk yang tidak ingin terjadi lagi. Mereka hanya melihat sesuatu yang berharga di masa lalu, dan sibuk dengan penglihatannya masing-masing. Bahkan mereka tidak memperdulikan banyak hal yang di sebelah mereka terjadi. Sasuke yang melihat Itachi berkata, "Aku tidak percaya menjadi salah satu yang menerima pemandangan ini. Bagaimana kau bisa hidup lagi? Dan aku pikir, kau bukan Edo Tensei." Itachi yang mendengar Sasuke tidak menjawab apapun dari pertanyaan Sasuke, dia sama seperti Naruto, langsung menyerang Sasuke dengan cepat, dan mengeluarkan Amaterasu-nya untuk membakar Sasuke. Sedangkan Obito dan Kakashi, hanya terpaku terpana melihat sosok sesuatu yang berharga bagi mereka dapat hidup lagi. Melihat Rin Nohara hidup di depan mereka membuat diri mereka berdua langsung lupa dengan apa yang terjadi. Dan mereka berdua tidak peduli apa yang sudah terjadi pada Boruto dan Sasuke yang sudah memulai pertarungan.